Lu kebayang gak sih kota sebesar Jakarta ini macetnya udah minta ampun. Halo, Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah akhirnya nyampe kantor juga. Gila, macet banget Jakarta sekarang. Udah gak ketolongan kayaknya. Bohong. Gue dari Cakung ke sini cuman nggak nyampe 20 kilo. Tapi kalau naik mobil gue hitung di Maps itu sampai 2 jam. Oh my god. Untung kita udah punya KRL dan busway ya. Jadi setidaknya gue gak stres deh. Walaupun lebih panjang tapi gue gak stres. Kita nih hari ini mau ngobrolin masalah macet yang ada di Jakarta. Lu kebayang gak sih kota sebesar Jakarta ini macetnya udah minta ampun. Lo kalau pagi-pagi gitu mau berangkat kerja, berangkat sekolah, pasti Apaan tuh? butuh waktu yang lebih awal agar nggak telat nyampe kantor ataupun sekolah lo. Sama gue mau hari ini mau ada rapat, mau ada terima tamu, janjian. Kalau gue mau on time ya harus dari awal banget gitu ya. Dan Jakarta ini adalah kota yang termacet urutan 30. Iya sih, masih ada kota-kota lain yang lebih macet daripada Jakarta, seperti di Amerika, Thailand ya, dan juga kota-kota di negara lain. Nah, tapi bukan berarti ini permisif dan kita nggak menyelesaikan masalah macet ini. Banyak kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menangani masalah macet yang udah menahun, mengakar. Kayaknya dari semenjak pertumbuhan penduduk semakin tinggi dan APBD ataupun pendapatan Jakarta sebagai kota ekonomi semakin melesat, otomatis mobilisasi ya masyarakat itu semakin tinggi dan akhirnya macet di mana-mana. Kita sekarang kalau mau beli mobil, DP-nya kan murah banget gitu ya. Beli motor apalagi katanya Nanti aja di DP-nya, ambil dulu barangnya. gitu Kerja kan. bagus. Ini kan jadi masalah karena apa? Kita lebih nyaman gitu ya naik kendaraan pribadi, naik motor lebih cepat. Dan inilah akhirnya pertambahan kendaraan yang tidak dibatasi atau tidak dikelola menyebabkan macet yang semakin menumpuk di berbagai jalan-jalan yang ada di Jakarta, baik yang di protokol maupun yang di kampung-kampung. Nah, kemudian Pemprov sendiri sebenarnya memberikan beberapa solusi. Salah satunya mungkin adalah membangun transportasi publik ya yang masif. Dari mulai dulu ya, angkot kita tahu lah. Terus Transjakarta gitu ya. Dulu ada Metro Mini, Kopaja gitu ya. Sekarang juga KRL yang selalu memperbarui dari tahun ke tahun, semakin bagus stasiunnya juga. Dan yang terbaru adalah LRT dan MRT. Nah, ini nih kayak di dunia Eropa gitu kan. Keren banget gitu. Selain itu, selain transportasi publik, kita juga nanti ke depannya akan menerapkan ERP ataupun Electronic Road Pricing. Jadi daerah-daerah jalan protokol dan tertentu yang sudah ditetapkan dalam Perda Transportasi akan berbayar. Sehingga orang mikir-mikir lagi nih, kalau gue naik kendaraan pribadi, lebih mahal kali ya, karena mobil gue kena parkir, kena ERP, dan pajaknya juga akan semakin tinggi. Nah, pajak-pajak itu akhirnya untuk membangun trotoar, biar orang demen jalan kaki, biar sehat. Dan subsidi kepada transportasi publik juga lebih masif. Pembangunan jalurnya, trayeknya akan semakin banyak. Sehingga orang akan mikir, daripada gue naik motor, naik mobil pribadi, mendingan naik transportasi publik. Nah, gue mau cerita pengalaman gue hari ini dari Cakung menuju DPRD naik kendaraan umum. Pertama, gue dari rumah itu naik ojek online gitu ya. Kalaupun lu mau naik motor lu sendiri, bisa aja. Lu cukup parkir di stasiun Cakung gitu, ataupun beberapa stasiun yang ada lahan parkirnya cuman goceng kok seharian, ataupun 10.000 paling mahal deh. Kalau lu kantor 12 jam, 24 jam gitu ya, tetap bayarnya ceban. Nah, terus dari stasiun Cakung, lu ke arah Gondang Dia cuma bayar 3.500, murah banget dong. Lumayan lah buat kita nabung-nabung, beli beli tiket traveling gitu lah. Nah, setelah dari stasiun Gondang Dia, ini banyak pilihan armada. Lu bisa naik BRT ya, yang punya Transjakarta, ataupun naik mobil Jaklingko, Mikrotrans. Yang itu, kalau Mikrotrans itu bayar gratis, nggak pakai bayar, cuma nunjukin kartu. Ya, kartu apapun, e-money kayak, Breezy kayak, Flash, ataupun punya kartu Jaklingko. Kalau naik BRT yang warna oranye gitu ya, lu cukup bayar 3.500. Ataupun kalau udah connect sama KRL, totalnya cuma 5.000 doang sehari. Kok murah banget Nah, sih? gue pikir pertama
secara ongkos tentu saja lebih murah gitu ya, dan lu nggak usah mikir macet, lu nggak usah mikir parkir di kantor ataupun lu mau jajan-jajan itu bayarnya lebih mahal lagi, dan terus bensin lo seminggu yang biasanya 30.000, 50.000 lebih irit pastinya. Nah yang kedua, kenyamanan yang gue udah rasakan. KRL meskipun kalau misalnya jam-jam tertentu padat dan penuh banget, tapi udah nggak kepanasan lagi deh. Meskipun desek-desekan ya lu sabar dikit. Berdirinya gue nggak lama, gue dari Cakung ke sampai Gondang Dia itu nggak lebih dari 30 menit. Dan dari Gondang Dia sampai kantor gue ini di DPRD itu cuma 15 menitan ya. Jadi tentu saja di jam-jam macet dari transportasi publik ataupun naik kendaraan pribadi akan lebih efisien dan lebih efektif kalau kita naik transportasi publik. Nah, tentu saja gue sebagai pengambil kebijakan yang ada di DPRD bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kali ini dengan Dinas Perhubungan, akan lebih memasifkan ya transportasi publik. Misalnya dari Cakung sampai Tamrin kita punya rencana pembangunan MRT. Ya, ini masih tahap sosialisasi sih. Lalu kemudian MRT dan LRT ini yang sudah mulai pembangunan fase-fase atau trayek-trayeknya akan semakin masif dan mengelilingi Jakarta yang cukup besar. Bahkan bukan hanya Jakarta, tapi juga kota-kota penghubung ya. Kota-kota yang banyak warga-warganya bekerja di ataupun mobilisasi di area Jakarta. Dengan demikian, gue yakin orang akan berpikir deh, naik mobil apa naik KRL ya? Naik motor apa naik MRT ya? Secara nyaman, secara cepat tentu saja transportasi publik karena jalurnya udah banyak. Secara ongkos bensin gue nggak usah beli mahal-mahal lagi. Apalagi kalau misalnya nanti pajak makin naik ataupun ada LRT gitu ya. Gue yakin transportasi publik, LRT, MRT, Transjakarta, Jaklingko ini akan semakin memudahkan kita semuanya. Dan gue butuh masukan nih dari teman-teman semuanya. Kira-kira apa nih yang masih kurang di transportasi publik kita? Ongkosnya kah? Atau sarana prasarananya kah? Ya nggak gitu. tahu. Atau hal-hal lain yang kita coba untuk lebih advokasi, kita perjuangkan agar masyarakat Jakarta lebih nyaman dan lebih memilih transportasi publik. Nah, pesan yang terakhir adalah gue yakin sih kalau semua pengambil kebijakan merasakan apa yang masyarakat rasakan, tentu saja keputusan yang diambil tepat. Keputusan yang akan diambil itu berdampak. Karena kita juga merasakan nih desek-desekannya naik KRL, apalagi stasiun Manggarai ya, udah kayak zombie gitu ya, wah Masya Allah deh. Tapi gue yakin ke depan Jakarta ini akan semakin memperbaiki transportasi publik buat masyarakat Jakarta dan juga masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Jakarta. Sehingga transportasi publik bukan hanya sebagai penghubung, tapi juga ikon pariwisata yang ada di kota Jakarta. Asik. Sekian video gue terkait macet dan transportasi publik kali ini. Komen masukan-masukan lo, harapan-harapan lo terhadap transportasi publik yang ada di Jakarta. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube gue. Dan boleh juga masukan-masukan apa nih video yang mau kita angkat dan kita jadikan diskusi perbincangan di Jagadmaya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.